Halo, hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Sobat DM, keren banget. Kita ini sekarang berada di Karangasem, tepatnya di Desa Jungutan. Ngapain? Tentunya kita akan ketemu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber inilah menjadi salah satu inisiator terbentuknya dari Samsara Living Museum Bali. Apa itu? Tentunya kita akan kupas tuntas hanya di Open The Secret. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, kepoin Instagramnya di @dapatmedia, juga websitenya di www.dapatmedia.com. Beliau adalah Gus Agung Gunartawa. Ya, kita langsung ketemu aja. Masuk aja ke Samsara Living Museum Bali. Yuk, Sobat DM. Om Swastiastu, selamat datang di Samsara Living Museum. Baik. Silakan Pak, ini ada tradisi. Apa ini, Pak? Tradisi untuk mencuci tangan secara tradisional. Okay. Nah, ini pakai air yang bersih dulu sebelum memasuki tempat-tempat rumah atau ibadah di Bali. Nah, ini sabunnya. Jadi tradisi ini sudah ada bahkan sebelum COVID, Pak ya? Bahkan sebelum COVID, bahkan tradisi nenek moyang kami, tetua kami memang sudah melakukan cuci tangan seperti ini dari zaman dahulu. Nah, jadi tetap menjaga kebersihan, Pak ya, betul, sebelum memasuki pekarangan rumah. Betul, intinya begitu. Keren, ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, ini sekarang di lap pakai tisu dulu tangannya, silakan. Ya. Ya. Nah, Oke, sekarang kita masuk aja, Pak ya. Silakan. Mari. Jadi ini kita udah masuk ke Samsara Living Museum Bali ya, Pak ya? Betul. Wah, jadi sekarang kita menuju mana nih, Pak Wayan? Ini kita ada special welcome drink Samsara Living Museum berupa jamu. Iya, jamu apa nih, Pak Wayan? Berbahan kunir, gula merah sama asam. Oke. Ini sangat Terima kasih. menyehatkan sekali. Saya coba ya, Pak ya. Silakan. Wow, rasanya bagaimana? segar sekali, Pak. Luar biasa. Terima kasih. Sukses semua. Mari lanjut. Wow, suasananya begitu asri ya, Pak ya, dan natural banget ya. Keren banget. Betul. Oke, back to nature kita hari ini. Iya, gitu pasti. Ya. Saya udah ada janji sama Pak Gus Agung. Ya, mari kami antar ke Balai Pesandekan. Beliau sudah menunggu di Balai Pesandekannya. Oke, Balai Pesandekan namanya, Pak ya. Pesandekan atau Balai Pertemuan. Balai Pertemuan. Itu bahasa Balinya Balai Pesandekan. Iya. Artinya apa itu, Pak? Itu kita tempat untuk beristirahat. Oke. Tempat balai untuk beristirahat. Semua tamu yang berkunjung ke sini, saya antar ke tempat peristirahatan atau Balai Pesandekan. Swastiastu, Gus Agung. Apa kabar nih? Rahajang. Wah, Rajang Rahayu. Gus, Siap. ini kita ada di mana nih? Enak banget tempatnya. Tadi saya udah kita ketemu sama di Pak lereng Wayan. Gunung Agung. Oh, ini malah lereng Gunung Agung. Ini ya? sudah tinggal 10 km dari puncak Gunung Agung. Oh. Iya, jadi memang di satu ya suasananya hutan begini. Yang kedua dataran tinggi, yang ketiga memang masyarakatnya yaitu masih indigenous banget lah. Asli. Iya. Natural banget. Rasanya itu kayak apa ya, nggak pengen cepet-cepet pergi dari sini gitu. Pengen lama aja. Slow gitu. life ya. Iya benar. Ya, Tadi kan Pak Wayan sempat bilang bahwa ini adalah siklus kehidupan. Kalau misalnya kita datang ke sini itu maksudnya kayak gimana sih, Gus? Iya, sebenarnya gini. Sebenarnya kan tema kalau kita bicara di Bali itu banyak diambil dari 3 hal. Ada namanya tatue, ya, susile, kemudian upekare. Apa aja itu? Nah, saya mau cerita secara umum dulu gitu ya, bahwa kalau bicara misalnya tentang moksah, bicara tentang samsara sendiri, siklus hidup manusia Bali itu adanya di segmen tatue ini. Nah, kalau yang familiar juga misalnya dengan filosofi Trihita Karana, Tatuamasi, nah itu adanya di susile. Kemudian yang terakhir ketika bicara ngaben, ya bicara potong gigi atau panca yadnya lah gitu ya.
itu adanya di Upekare. Nah, hanya saja menurut kami ketika kita ingin introduction tentang Bali secara universal, secara menyeluruh, salah satu yang paling fundamental adalah pasti cerita tentang siklus hidupnya kan gitu. Iya, benar. Ya, yang saat ini saya apakah karena kurang gaul atau seperti apa gitu ya. Dioman, kita belum menemukan nih yang mensistematisasi. Ya, bahwa semua tahapan ini ada dasar literasinya, manuskrip, ada juga informasi verbal turun-menurun. Itu memang selalu kita terima gitu ya. Tapi yang kemudian mensistematisasi urut-urutannya, merelevansi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan kehidupan hari ini. Nah, itu yang belum ada. Makanya kami berpikir salah satu cara untuk mengkonservasi secara strategik gitu dan secara komprehensif ke depannya adalah memulainya dengan nilai paling fundamental ini, yaitu samsara tadi. Jadi samsara itu artinya adalah the circle of Balinese life. Siklus hidup manusia. Menarik. Jadi ketika orang tamu baik domestik ataupun mancanegara datang ke sini, itu sudah dikasih tahu filosofi dari samsara itu sendiri gitu ya. Fundamentalnya dulu. Baru gitu kemudian mereka lihat di permukaan budaya atau kepercayaan orang Bali ini kan, misalnya tiba-tiba lihat lewat di jalan ada orang lagi ngaben, atau ada orang lagi metatah gitu yang potong gigi. Nah, mereka nggak bingung gitu bahwa ini part of the circle of Balinese life ini di bagian mana gitu misalnya kan. Jadi biar orang yang kemudian mengapresiasi Bali dengan mengunjungi itu, mereka juga pulang dapat value, bukan dapat foto selfie aja. Nggak cuma hanya gaya-gayaan gitu ya, datang, wah ini ada acara ini, foto Instagram. Akhirnya sebatas gitu itu kan. Iya, makanya sosial media, tapi padahal ternyata ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jauh lebih meaningful, lebih dalam. Gitu. Nah, samsara sendiri ini udah berapa lama, Wigus? Sebenarnya sih cita-citanya cukup lama ya gitu. Artinya sejak saya boleh dibilang SMA, kemudian mulai kuliah itu pun sudah berpikir bahwa ada satu urgensi. Saya sendiri pada saat itu gitu ya. Ya, hari ini mungkin juga masih dikategorikan anak muda gitu. Ya, mungkin merepresentasi sebagian besar anak muda Bali yang juga sudah sangat kering sekali gitu dengan pendalaman urusan yang berelasi dengan nilai, budaya, adat, ya, kepercayaan dan seterusnya. Nah, sehingga kami melihat ketika Bali ini ingin tetap kita diami sebagai satu pulau yang punya keluhuran peradaban dan seterusnya, maka harus ada upaya-upaya yang mengarah kepada proses tadi konservasi, preservasi, edukasi. Yang sementara di satu sisi ya, ketika kita bicara tourism misalnya, yang menjadi strengthness atau uniqueness atau unique point dari Bali ini kan selalu orang menyebutkan budaya gitu. Pasti. Tetapi langkah strategik yang konkret gitu ya. Kalau strategik banyak, tetapi mungkin tidak selalu konkret. Benar. Even dimulai dengan sekecil apapun, yang penting konkret kan gitu. Nah, ini yang perlu gitu. Tadi kan Wigus kan sempat bilang challenging banget gitu. Luar biasa. Salah satu challenge untuk bisa diterima sama masyarakat sekitar nih apa, Wigus? Ya, challenge pertama itu banyak yang a priori ya. Banyak yang tidak punya optimisme lah. Sesuatu yang di luar daya nalar mereka gitu ya. Kalau sederhananya mungkin dibahasakan begini, masa sih orang mau datang ke sini gitu ya? Benar. Satu, kita atau mereka ini tidak merasa punya uniqueness, tidak merasa punya kehebatan. Yang kedua, ada tadi kendala akses yang begitu jauh, kemudian pemahaman masyarakat tentang katakanlah misalnya hospitality. Kemudian yang ketiga ya termasuk source secara vegetasi, memang juga mungkin tidak sebanyak vegetasi atau tumbuhan gitu ya, atau source yang bisa tumbuh di tempat lain di seluruh Bali. Karena kita relatif boleh dibilang marginal lah tanahnya sebagian gitu ya. 87% lahan di Kabupaten Karangasem ini kan lahan kering ya, karena dampak dari letusan Gunung Agung. Sehingga berarti kalaulah ternyata harus memperkuat aspek berbasis vegetasi tadi, entah dia agriculture-nya atau apa, juga tidak terlalu kuat gitu kan. Nah, itu yang membuat memang beralasan masyarakat ini kemudian tidak punya
konfidensi, ya kepercayaan diri bahwa mereka akan bisa melakukan sesuatu di tempat ini. Jadi itu challenge nomor Iya, satu. makanya. Tapi kan kerennya lah Wigo Sagung bisa meyakinkan nih masyarakat untuk akhirnya Iya, terbentuklah Samsara Living Museum Bali ini. Butuh gitu. waktu gitu ya, butuh ya sedikit gila gitu. Karena hanya orang-orang gila yang bisa melakukan ini gitu ya, Wigo saya. Mungkin begitu, mungkin. Apakah ini emang Wigo Sagung sendiri atau ada inisiator lain yang di dalamnya membentuk Samsara Ya, Living sejak Museum awal Bali? memang ini kolektif. Oke. Ya, jadi pastinya tidak saya sendiri gitu ya. Ada keluarga gitu yang terdekat, yang punya visi yang sama. Ada masyarakat, ya masyarakat juga tersegmentasi gitu. Maksudnya ada yang bergabungnya lebih awal, ada yang kemudian di 2-3 tahap Iya. setelahnya mereka butuh. Setelah melihat bukti. Ya, butuh melihat dulu. Bagi kami nggak ada masalah. Bener. At the end kan sebenarnya seberapa luas epicentrum yang kita bisa ciptakan gitu. Jadi nggak ada masalah memulai dari yang kecil, tapi Astongkare sampai 4 tahun berjalan hari ini, sepertinya konfidensi itu mulai muncul. Wow, keren. Ya kan? Setelah confident kan mulai ada motivasi, Benar. mulai ada partisipasi. Yes. Nah, setuju. sebenarnya kalau kita sudah sampai pada titik konfidensi itu berarti secercah harapan tuh udah mulai Iya, udah kelihatan. lampu kuning lah gitu ya. Ya, betul. Dan menariknya lagi ya Gus Agung, kalau kita misalnya lihat nih beberapa berita dan juga sosial media, tempat ini kan nggak hanya didatangin oleh orang-orang sekitar ya, tapi juga bahkan dari luar negeri gitu. Kegiatan-kegiatan pun dilakukan di sini gitu. Ya, ya. Itu gimana caranya bisa mendatangkan mereka? Ya, saya kira kuncinya satu, yang paling utama adalah tadi kita punya value yang spesifik. Oke. Karena kan orang sekarang terutama yang punya kualitas pemikiran gitu ya, itu memang mereka tidak lagi sebatas mencari tempat yang interesting secara visual misalnya, atau yang lagi tren gitu ya semata-mata karena dia instagramable atau apa. Tetapi mencari satu satu inisiatif misalnya, tidak juga terbatas pada satu teritori gitu ya, yang punya value. Nah, satu menurut saya itu. Nah, ketika di breakdown lebih teknis, yang tadi saya cerita, value ini kemudian kita implementasikan menjadi jiwa dari brand positioning kita. Ya, kebetulan saya memang banyak juga disupport oleh kawan-kawan komunikasi ya, marketing communication dan seterusnya. Kan positioning ini sangat penting untuk kemudian menjadi tadi special purpose orang jauh-jauh datang ke sini. Nah, yang ketiga memang kita engagement. Kalau kita bahasa community kita ada pentahelix misalnya ya. Jadi memang kita sejak awal sudah menempatkan prioritas bahwa kita memang harus engage gitu. Sebanyak mungkin pihak, merepresentasi pemerintah, kemudian community, akademisi, kemudian juga bisnis dan media gitu ya. Ya termasuk hari inilah media. Nah, teman-teman ini yang kemudian mengconnecting lagi kan. Iya, benar. Sehingga epicentrum-nya semakin luas, banyak orang yang saya tidak kenal akhirnya kenal gitu ya. Jadi saya kira ya sesederhana itu sih ya. Wow, menarik banget nih. Kita bicara tentang Samsara ini kayaknya rugi dong cuma di sini aja, Wigus ya. Kita lihat ada beberapa Siap. spot menarik. Kita boleh ke sana sambil kita Boleh, bertanya boleh. lagi topik-topik yang lain. Wigus. Ayo. Ya. Sama DM, ikutin kita yuk. Nah, kita sekarang sudah berada di salah satu spot yang ada di Samsara Living Museum Bali. Ini Iya. apa nih, Wigus? Iya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ini kan kita mau cerita tentang siklus hidup manusia Bali. Oke. Nah, problemnya kalau kita hanya verbal, itu kan daya tangkapnya Terbatas. bagi siapa terbatas. Harus ditambah unsur visual, Oh, baik. narasi yang bisa dibaca. Dan kebetulan kita di sini concernnya tidak lagi semata-mata hanya pada aspek psikologi atau aspek filosofis gitu ya. Oke. Atau misalnya bicara tentang kesejarahan semata gitu, tidak. Tetapi apa relevansi dari nilai-nilai yang ada ini terhadap kehidupan hari ini. Oh, oke. Nah, sehingga kita memang butuh menarasikan
butuh mendeskripsikan, menjelaskan supaya orang ngerti what is the logic behind the ritual misalnya. Iya, benar. Jadi ritual yang ada ya, kalau di siklus hidup manusia Bali ini kita akhirnya menemukan sistematisasinya ada 14 yang basic. Iya. Ya, mulai dari dalam kandungan, lahir, bertumbuh. Nah, setiap ritual itu ternyata setelah kita melakukan banyak pengayaan ya, diskusi dengan para ahli baik budaya, agama, kemudian juga yang lain, itu memang selalu ada logiknya, selalu ada connectivity-nya dengan kehidupan hari ini. Nah, termasuk kita juga gunakan metodologi ini dengan tujuan awal tadi. Kalau kita mau menarik si anak muda untuk ikut menjadi bagian dari proses konservasi, preservasi, maka yang bersangkutan harus merasa berkepentingan dulu terhadap konten ini. Benar. Salah satunya misalnya ternyata juga akan berelasi dengan aspek ekonomi gitu ya. Bisa dikembangkan narasi ini menjadi katakanlah product development. Nah, pada saat itu baru si anak muda ini kemudian punya keterpanggilan untuk ikut menjadi bagian daripada proses preservasi. Nah, jadi di sini narasi yang kita sampaikan sekali lagi tidak semata-mata dari aspek nilai, filosofis ya, tetapi sudah di-connecting dengan kehidupan hari ini. Iya, dan menariknya adalah dari tadi misalnya Wigus bilang adalah anak muda gitu. Anak muda, Tapi concern emang, kita. Oh wow, jadi benar-benar tujuan utamanya anak muda. Future lah ya. Supaya nggak hanya melulu orang tuanya aja yang menjaga budaya dan adat istiadat di sini urgensinya gitu ya. kan di sana. Iya. Kalau tidak ditransfer, masyarakat anak mudanya sendiri tidak mengaktualisasi nilai-nilai ini kemudian relevan dengan perkembangan zaman, ya habis. Iya, benar. Tapi animonya seperti apa, Wigus? Anak muda. Ya, step by step sih ya. Di awal sudah pasti Effort ya, banget seperti yang kita tadi. bayangkan gitu kan. Tetapi kemudian karena kita mulai tadi dengan cara-cara yang mereka nyaman gitu ya, sedikit pop culture misalnya atau apa, relate dengan passionnya, dengan hobinya. Nah, itu sih mulai trennya memang membaik ya, meningkatlah antusiasmenya. Konsep yang ada di dalamnya adalah nature, culture, future. Betul. Gitu. Dan itu seperti apa sih untuk mengimplementasikan 3 hal ini ke anak muda terutama? Betul. Sebenarnya sih kalau kita bicara rantai nilai kita ya, dimensi nilai samsara ini ada 8. Ada 8. Ya, mulai dari konservasi, preservasi, edukasi, playground, termasuk tujuan wisata, inovasi budaya dan seterusnya. Hanya kan ini terlalu panjang untuk di introduction. Nah, dari situ kemudian kita sarikan menjadi 3 saja untuk memudahkan kita mengkomunikasikan yang merepresentasi semuanya. Bahwa ternyata kan semua kembali kepada 3 unsur ini sebenarnya. Satu pasti nature lah ya. Even peradaban atau culture pun basically kan di dunia ya, tanpa terkecuali di Bali ini selalu pondasinya pasti berhubungan dengan nature. Benar. Entah dia kemudian budaya agraris, berarti dari aspek nature-nya yaitu agraris itu sendiri, ya dan seterusnya lah. Nah, lalu yang kedua adalah culture pasti ya. Culture juga tidak hanya dalam konteks budaya yang dipertontonkan, maksudnya yang secara fisikal kita bisa lihat, tetapi kadang juga dia bisa intangible asset gitu ya, sesuatu yang hanya bisa dirasakan, sesuatu yang hanya bisa diekspresikan gitu ya, tidak bisa kemudian secara visual kasat mata kita sentuh dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah future. Ya tadi gitu, jadi kenapa juga kita concern kepada anak muda, karena kan future ini mereka yang punya. Nah, kalau kita tidak injek sejak awal nilai-nilai yang kita mau deliver, ya pasti akan kepotong gitu kan. Begitu mereka ternyata tidak menjadi bagian yang kita mau, otomatis dia tidak akan meneruskan apa yang menjadi visi kita. Tapi kan bicara tentang future, sekarang kan udah digital banget, gitu kan? Teknologi semakin pesat gitu. Dan otomatis tantangannya juga semakin besar dong ya Wigus ya gitu. Terus gimana untuk bisa juga Samsara ataupun Wigus dengan tim lainnya itu untuk mendekati anak muda yang sudah terdigitalisasi itu gitu? Iya. Justru ya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita. Kita tahu persis ya habit anak muda sekarang mulai sangat familiar atau bahkan tergantung boleh dibilang. Nah, sehingga memang cara masuk ke mereka ini kita harus justru manfaatkan. Manfaatkan satu dia sebagai media, yang kedua juga sebagai gimmick gitu ya. Salah satu mungkin saya bisa share juga bahwa kita menjadi salah satu stakeholders dari beberapa movement yang relate dengan tadi digitalisasi. Wow, menarik. Ya, bahkan yang mungkin masih belum familiar ya, istilah Web3 gitu ya. Web3 ini kan bentuk advance dari digitalisasi yang sebelumnya ada Web 1, Web 2 gitu ya. Nah, Web 3 ini kan sebenarnya dalamnya sudah mengandung misalnya bicara tentang NFT, bicara tentang metaverse gitu ya dan seterusnya. Nah, sehingga
dari apa yang saya sampaikan tadi, singkat cerita kita memang jadi salah satu kolaborator dari beberapa movement tadi. Wow, menarik. Iya, termasuk yang terakhir kita sedang merencanakan ada satu event yang relatif besar namanya Bali NFT Week. Itu kita akan collab dengan beberapa key opinion leader ya dari USA, kemudian dari beberapa negara yang lain. Yang tujuannya memang satu, kita introduction ke mereka gitu ya, bahwa kita punya value yang tidak mereka miliki mungkin gitu ya. Yang kedua juga sebenarnya kan ini satu potensi yang menarik untuk dikembangkan. Iya. Seperti tadi misalnya saya cerita tentang siklus hidup manusia Bali, mungkin ada salah satu penerjemahannya melalui bentuk-bentuk NFT misalnya, Iya. atau nilai-nilai ini bisa divisualisasi dalam dunia metaverse gitu misalnya. Iya. Walaupun tujuan akhirnya pasti memang ingin membuat mereka punya experience langsung di sini ya. Tetapi untuk bridgingnya, untuk mereka kemudian rasa penasarannya menjadi lebih besar gitu ya, engagementnya menjadi lebih tinggi. Nah ini kan bisa kita udah mulai introduction dari media-media tadi. Iya, wow, menarik banget ya. Artinya gimana bahwa ternyata Desa Jungutan ini udah melek digital, bahkan Nah udah... itu juga yang kita coba bikin nyentrik gitu ya. Oh, gitu ya? Even kalau secara visual ini di tengah hutan gitu Iya, ya. bener. Tapi kalau beliau man kesini dari depan sekalipun, kalau memang mau touchless ya, itu kita bisa provide. Iya, Jadi udah ada QR semua, gitu ya. tinggal scan selesai. Itu Urusan kerennya itu. payment gateway-nya gitu ya, booking sistemnya, termasuk kalau mau langsung belanja produk-produk di sini juga sudah. Jadi secara singkatnya bahwa anak muda yang memiliki masa depan digital dan teknologi yang segala macamnya, bahwa ternyata tidak bisa melupakan, jangan sampai melupakan nilai-nilai Iya. budaya ya, Justru dan juga seharusnya itu asal muasalnya dijadikan dari strength mana dia. gitu. Iya, benar. Digitalisasi kan hanya tools gitu ya, Benar. hanya media menuju goal. Benar. Nah, sementara ya value itu sendiri adalah nilai yang kita perjuangkan menjadi goal tadi kan. Wow, keren banget nih. Jadi kita bisa merasakan bahwa ternyata Samsara walaupun berada di puncak hutan. gitu ya, tengah hutan gitu ya, tapi bisa kita juga merasakan masa depan ada di desa Iya, itu. Gitu iya. ya. Tadi Wigus juga mengatakan bahwa kita ada beberapa produk-produk Ya. yang memang juga akan diproduksi di sini gitu ya. Itu ada di mana tuh, Wigus? Ya sebenarnya tidak keluar dari tempat ini. Nah Oke. kita kan sebenarnya merancang konsepsi living museum ya, atau museum kehidupan itu adalah juga mencoba untuk buat inspirasi atau inisiatif yang anti mainstream gitu ya. Kalau yang mainstream kan ya apalagi namanya museum itu sudah pasti bayangannya ada massive building dibangun terus dikumpulin nih artefak atau apa dari rumah-rumah. Nah, kalau kita justru dibiarkan di sana. Dibiarkan dia living gitu. Living culture karena menurut saya justru strength kita saat ini di Bali terutama karena culture ini masih living, masih melekat dalam keseharian. Yang orang tidak lagi punya sekarang itu kita masih punya. Karena masih kita lakukan setiap hari. Nah, oleh karenanya lah konsep daripada living museum kita ini nanti kegiatannya memang di rumah-rumah penduduk. Sesuai dengan keseharian mereka. Jadi yang berkunjung di sini bisa berkunjung ke rumah-rumah penduduk yang ada di Iya, sekitar kalau Wigus, memang mereka punya cukup waktu gitu ya. Kecuali yang karena dia waktunya terbatas. Nah, memang kita kemudian sebagian diantaranya tampilkan di sini prosesnya. Itu dia tuh menarik. Ya kan, tuh. mulai dari dapurnya ada macam-macam lah, bikin dodol, bikin lakla, bikin arak. Kemudian ada yang pengrajinnya, baik silver, bambu dan seterusnya. Ada offering makingnya, ada termasuk senimannya yang dia mainkan gamelan. Jadi dan lengkap seterusnya. ada di sini ya. Ya. Ini kita ke dapur deh ya. Wigusnya kita ngeliat tuh pembuatan dodol gitu ya. Dapur dulu yang pertama. Ayo, let's go. Sip. Oke, Wigus Agung, kita sekarang berada di dapurnya dari Samsara Living Museum gitu Iya, ya. betul. Kegiatan apa aja yang ada di sini, Wigus Agung? Ya, sebagaimana dapur biasanya, pokoknya yang semuanya berhubungan dengan perut. Oh gitu. Iya, macam-macam. Kalau di sini pertama ini sedang Nah, ini apa bikin nih? dodol nih. Oh, Sedang dodol. bikin dodol, betul. Oke, tapi menarik kayaknya yang bikin dodol ini saya kenal nih gitu ya. Oh, ternyata Moge nih ya, gitu ya. Kenal kayaknya ini istrinya Wigus Agung nih. Betul, Halo, betul. Swastiastu, Moge, ayo. Nah, Moge, boleh dong kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Udah biasa ngaduk dodol? Ya, Atau ternyata baru pertama kali? Oh gitu ya, gitu. Spesial nih, Oke, oh, spesial. spesial ya. karena aman aja gitu. Oh gitu. Betul, betul. Saya cuma lihat-lihat aja. Gimana rasanya, Moge?
lumayan berat ternyata gitu ya. Ini belum Semakin berat. Oh belum ya? Ya. Ini karena masih cair. Nanti semakin Sejam lama lagi semakin padat. Oh oke. Lagi lah ini padat. Nah ini kan menarik nih, katanya ini dodolnya bukan dodol biasa gitu. Betul. Maksudnya gimana nih bukan dodol biasa nih? Ada dua. Satu karena prosesnya. Ya, prosesnya itu dimulai dari awal benih daripada ketan, ingredient dari dodol ini dimulai itu sudah ada ritual. Iya. Sampai akhirnya bisa dihidangkan di atas meja makan itu setelah melalui 8 tahap ritual. Coba 8 dibayangkan. tahap ritual? Iya, 8 tahap ritual, dan juga yang unik itu di ritual ke-6 itu ada namanya tahapan nyolahang Sangyang Dedari. Artinya guys? Nah, Sangyang Dedari sendiri kan sacred dance ya. Jadi tarian yang sakral, dan itu memang salah satu dari cara spiritual masyarakat Bali untuk memohon supaya hasil panen daripada ketan itu sendiri baik gitu ya. Jadi dilakukan di tahap ke-6 sebelum istilah Balinya itu embud padi. Jadi keluar biji padi atau ketan itu kemudian membesar, menguning dan seterusnya sampai kemudian bisa dikonsumsi. Oke. Nah, itu satu ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, ritual hasil daripada pembuatan dodol ini sekalipun itu dipakai dalam satu upacara besar namanya Usaba Dodol. Oh, Ya, Usaba Dodol ini unik deh, nanti mungkin bisa ditayangkan ya. Iya, Jadi iya. bagaimana rangkaian daripada dodol itu sendiri memang dibuat begitu artistik, begitu meaningful dan begitu relevan dengan kebutuhan kita untuk bermeditasi, Jadi disajikannya memfokuskan pikiran. nggak biasa seperti dodol-dodol biasanya gitu Sangat ya? tidak biasa. Wow, jadi menarik nih. Kayaknya kita perlu tahu nih ritualnya, bahkan Seperti upacaranya apa. seperti apa gitu Betul, ya betul, next ya. betul. Dan apakah memang pembuatan dodol ini selalu ada di Samsara ini? Ya, sebenarnya begini. Kalau Samsara sendiri secara fundamental nilai yang kita ingin kembangkan kan seperti tadi adalah konservasi budaya. Iya. Nah, kita juga beritikad sejak awal menjadikan Living Museum ini sebagai satu ekosistem. Jadi kami sendiri kenapa harus memang memulai, karena tadi jadi tidak semua mungkin punya visi dan punya keyakinan yang sama sejak awal. Iya, iya, Tetapi harapannya pada saat kita sudah berjalan semakin banyak yang bergabung. Iya. Nah, salah satunya sebenarnya dodol ini aslinya sekali adalah dari Living Museum Tari Sangyang Dedari di Desa Griane Kauh. Ya, di Desa Adat Griane Kauh. Itu tempatnya di Kecamatan Selat, sama di Kabupaten Karangasem. Oke, kapan-kapan kita ke sana ya. Gus, ya? Itu Oke. next trip-nya kita bisa roadshow di semua Iya. Living Museum di Karangasem. Wow, keren banget nih. Nah, kalau bicara dapur, bicara keluarga biasanya nih. Penasaran sama keluarganya Wigus Agung dan juga Mbok G nih. Karena kita ini kan banyak kegiatannya yang juga beririsan. Karena passionnya sama, hobinya sama, visinya juga sama. Nah, menurut saya kira kunci yang paling mendasar itu adalah tadi, gitu. Ada kesamaan visi, kesamaan passion, sehingga akhirnya memang sering berhampiran kegiatannya, gitu. Termasuk di beberapa komunitas, organisasi dan seterusnya. Nah, jangan-jangan ketemunya di komunitas juga nih. Atau gimana? Ya, Oh, bisa begitu, dikatakan begitu ya? bisa dibilang Oh, begitu. Dan saya juga mungkin cerita sedikit unik. Iya, iya. Sempat hopeless gitu maksudnya. Saya udah aktif nih di organisasi entah macam-macam lah gitu. Tapi kok nggak dapet jodoh gitu. Oh, gitu ya. Artinya apalah gunanya berorganisasi segala macam. Ternyata benar di akhir dari keputusasaan itu dihadirkan seorang Ayu gitu. Oke, dapat seorang gitu ya. Hebat banget ya. Jadi sudah tanda kutip mempresentasikan dirinya, akhirnya seorang Mbok G Ayu Akhirnya. bisa terkesima oleh betul. rayuan dari Wigus Agung Kan ini ya. kalau Sama-sama di organisasi. Kalau film oke. itu jagoan selalu datang paling akhir. Ya, yang best quality itu memang selalu datang paling akhir. Wah, nah menarik nih ya Mbok G dan Wigus Agung gitu kan, memiliki visi misi yang sama walaupun sebenarnya latar pekerjaan berbeda gitu Betul, ya. betul. Tapi kan seperti Wigus Agung bilang harus ada ekonomi nih juga kan Iya, jadi 3 itu. hal yang penting gitu. Gimana seorang Mbok G sebagai istri gitu kan, bahwa Samsara ini kan dimulai dari sesuatu yang mungkin supportnya memang langsung dari Wigus Agung gitu. Apakah kira-kira enggak deh, ngapain dia bikin kayak gitu-gitu, nggak ada duitnya, atau ternyata supportnya luar biasa, Mbok G? Ya ini mungkin agak ini ya. Saya kasih tahu aja deh rahasia. Oke. Yang pertama karena pekerjaan saya
adalah pekerjaan yang mendatangkan penghasilan secara tetap. Jadi ada penghasilan yang tetap di setiap bulannya. Dan itu mungkin kalau kalau di kami itu cukup lah untuk operasional Korat. Jadi operasional aman, makanya sekarang mensupport banget ya Wigo Sagung untuk mendirikan Samsara Living Museum Bali ini gitu ya. Tips wanita, ini saya kasih. Nah, itu menarik tuh sama DM tuh ya, khusus wanita nih. Agar tidak terlalu konsumtif atau mengikuti ini ya tren atau gimana itu. Kurangilah nonton para sosialita yang di Instagram. Iya, benar, sepakat itu ya. Benar. Jadi ada sih beberapa yang saya lihat ya kurang bertanggung jawab ya terhadap lingkungan sekitar ya karena kan mereka selalu kalau di Instagram ya makanya ada konten yang fake, asli yang kayak gimana, di Instagram kayak gimana. Ya karena mereka bikin konten ya terlihatnya cantik, keren, bajunya ganti-ganti padahal itu sponsor atau lain-lain. Biasanya itu yang mempengaruhi ya wanita ya. Mungkin itu kurangi aja gitu. Jadi mungkin berbanyak aktivitas sosial yang seperti ini. Kalau di Samsara ini kan apalagi sudah lihat ada dodol, ada yang lain itu kita nggak ada yang bawa HP gitu. Kita nggak sempet lah untuk ngurus yang hal-hal yang tidak terlalu penting. Itu ngaruh kok, itu ngaruh. Jadi sangat mensupport banget ya, walaupun ternyata memang ini dari nol banget. Iya, minus malah ya. Tapi ternyata seorang istri mensupport sehingga karena itu sangat penting menurut saya ya. Artinya dalam daily life kita itu kan yang paling dekat, yang setiap saat kita ajak diskusi pertama pasti istri ya. Artinya suka dukanya segala macam. Nah sehingga apapun yang kita rancang, pondasi utamanya di awal itu harus memang ada kesamaan chemistry dulu, kesamaan visi dulu. Nah setelahnya baru akan dengan nyaman kita melakukan. Nah yang kedua sebenarnya memang begini, kalau kombinasi tadi itu sekaligus saya ingin sampaikan memang sangat dibutuhkan dalam satu kolaborasi. Justru kan harus yang saling melengkapi. Dari latar belakang berbeda, yang satu mungkin boleh dibilang ada yang fix pasti gitu ya, katakanlah income dan seterusnya. Yang satu lagi kalau seperti saya ya memang entrepreneurship. Memang membuka peluang-peluang untuk kemudian terjadi improvisasi, baik mengarah ke potensi pendapatan ya dan seterusnya. Tetapi akan sangat baik ketika ini kemudian di-inline-kan juga dengan visi tadi, dengan idealisme gitu kan. Jadi satu sisi idealismenya jalan, atau mungkin beginilah sederhananya kalau sekarang bahasanya sociopreneurship lah. Benar. Jadi tetap harus ada entrepreneurship. Karena kan tujuan kita, impact-nya harus lebih luas nih dari hanya sekedar keluarga kami atau masyarakat di desa ini. Sehingga harus memang melahirkan pola-pola prototipe yang memungkinkan untuk mengembangkan juga ekonomi masyarakat. Wow, keren banget. Jadi seperti itu. Dari keluarga terdekat mendukung, masyarakat sekitar mendukung, akhirnya Samsara Living memang harus selesai dulu. Iya, makanya baru bisa keluar. Sehingga kita wajib untuk datang ke Samsara Living Museum Bali ini biar merasakan dulu nih rasa kekeluargaan itu seperti apa, gitu ya. Betul. Keren banget. Kita akan lanjut lagi melihat sekitar karena banyak banget hal-hal yang perlu kita explore di Samsara Living Museum Bali ini. Oke, ayo sukses semua ya. Terima kasih, sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Seragamnya berbeda. Siap. Gus, tadi kan kita udah keliling nih, kan ada beberapa spot-spot yang menarik yang ada di Samsara Living Museum Bali ini gitu ya. Betul. Bicara keluarga, bicara banyak hal lah gitu. Dan saya pengen penasaran sama Wigo Sagungnya sendiri nih gitu kan. Wigo Sagung kan backgroundnya adalah seorang pengusaha gitu kan ya, pembicara nggak cuma nasional tapi juga internasional. Aktif di berbagai kegiatan komunitas, organisasi, dan juga sebagai culture enthusiast gitu. Itu gimana seorang Wigo Sagung itu bisa mengerjakan semua hal tersebut, Wigo? Ya sebenarnya sih nggak ada yang masing-masing terus dipisah-pisah gitu, enggak. Jadi semuanya satu karena kita memang passionnya di sana. Yang kedua ya ini satu dengan lainnya saling mendukung. Satu kali aksi atau satu kali aktivasi sebenarnya sudah dapat beberapa aspek tadi lah. Sekalian kita memang ngejalanin hobi kita di bidang kebudayaan, di bidang kesenian. Sekalian kita engage ke beberapa
community ya atau jejaring gitu sebagai sebuah komunitas. Ya sekalian juga kita cari opportunity untuk bisnis segala macam, karena tidak salah orang sudah mengkonsep 3 daripada sustainable development principle ya. Harus ada unsur awareness kita terhadap lingkungan, terhadap sosial budaya, tapi juga jangan lupa sisi ekonomi. Nah, jadi menurut saya itu sudah pas lah. Nah, sehingga tadi kalau beliau nanya kenapa saya memungkinkan untuk melakukan beberapa hal bersamaan, karena memang ya samaan sekalian di-grab dalam satu momen gitu. Nah, itu dia menarik. Apakah memang rasa antusias ini emang dari kecil atau ternyata memang setelah perjalanan waktu, meniti karir dan segala macam akhirnya mengkultuskan diri sebagai culture enthusiast? Iya, sebenarnya kalau itu sih melekat ya. Satu, memang lahir besar di lingkungan keluarga yang walaupun tidak ekspertis sekali, tetapi memang rata-rata punya interest, punya bakat gitu ya. Kalau masalah kemudian menjadi ahli banget atau tidak kan masalah dia menekuni atau tidak gitu. Tapi paling tidak memang punya bakat. Di rumah kami namanya geria gitu ya. Itu memang atmosfernya sudah terbentuk. Jadi dari kecil ya ada juga misalnya salah satu perkusi gitu ya, yang saya bisa memainkannya anytime gitu ya. Kemudian juga kebetulan orang tua adalah spiritualis, pendeta Hindu, pedanda gitu ya. Sehingga memang day to day itu tanpa disadari di alam bawah sadar kita memang terinjak gitu ya nilai-nilainya, kemudian tutur-tuturnya gitu ya, termasuk perspektif pengembangan kebudayaan ke depan itu seperti apa. Jadi memang terbentuk secara alami menurut saya. Iya, jadi memang dari lingkungan keluarga itu Betul ya, sekali, sehingga akhirnya sekarang membuat keluarga besar. Ya, mudah-mudahan bisa semakin besar lah. Dari luar-luar juga akhirnya menjadi keluarga di Samsara ini betul, gitu ya. betul. Tapi kan bicara tentang budaya, kita juga nggak jauh-jauh dari spiritual ya, Wigo Sagung ya gitu ya. Nah, gimana nih seorang Wigo Sagung juga bisa memahami bahwa dunia yang sudah semakin sempit atau menipis spiritualnya, sehingga mereka juga nggak melupakan hal-hal berbau spiritual. Iya, saya kira itu satu fenomena yang merupakan keniscayaan ya. Artinya ketika semakin kuat daya tarik duniawi gitu ya, daya tarik kehidupan harfiah gitu atau fana gitu boleh dibilang, maka ya namanya 100% ini kan kayak bejana berhubungan ya. Kalau berat ke sini yang ini menipis. Jadi menurut saya adalah satu keniscayaan, tinggal bagaimana kita secara sadar menyikapi itu ya, memahami bahwa ini memang harus dibalancing. Jadi dibalancing, dan cara membalancingnya sekalipun kita juga harus paham supaya tidak terjadi katakanlah misalnya semacam shock culture gitu ya, yang ujuk-ujuk tiba-tiba orang yang tidak terlalu paham tentang satu nilai kita lompatkan gitu misalnya. Itu justru tidak baik gitu ya, karena mungkin saja tidak seperti yang kita mau. Dia malah mengekspresikannya dengan cara yang kontraproduktif misalnya. Terlalu ekstrim perubahannya. Iya, terlalu ekstrim. Nah, sebenarnya proses transformasi dari katakanlah tadi yang belum punya concern terhadap urusan spiritual ke spiritual, ini memang dengan cara-cara yang juga relevan, yang nyaman, yang mereka sendiri merasa terwakili karakternya. Nah, salah satunya misalnya kalau di sini kan kita kembangkan yang namanya Samsara Wellness gitu ya. Wellness itu sendiri kan artinya kualitas hidup ya, bukan kesehatan semata, tapi kualitas hidup, baik kalau di Bali kita mengenal Trita Karana ya, antara kita dengan Sang Pencipta gitu, kemudian antara kita dengan sama manusia, antara kita dengan alam. Nah, kalau kita bicara kitanya sendiri juga yang dimaksud dengan wellness itu adalah kesehatan seutuhnya, kesehatan lahir dan kesehatan batin misalnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, beliau man. Pemaknaan kita terhadap transformasi spiritual. Wow, menarik banget. Dan bisnisnya Wigo Sagung ini kan udah settle banget ya, sehingga akhirnya bisa memberanikan diri untuk bisa membangun desa Jungutan ini bisa mendatangkan para tamu-tamu domestik ataupun mancanegara gitu. Wow, keren banget. Itu tadi Sobat DM, kita udah berbincang banyak hal, nggak cukup waktu ya. Pastinya kita bisa bahas lagi di lain waktu. Ini menjadi catatan buat kita, terutama anak muda, untuk kita bisa tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dari kearifan lokal, baik dari daerah kita maupun secara Indonesia pada umumnya. Wigo Sagung,
sebagai penutup nih, kira-kira ingin memberikan pesan apa kepada Sobat DM yang tentunya ingin mengikuti jejak inspirasi dari seorang Wigo Sagung? Ya, baik Sobat DM, saya Gus Agung Gunartawa sebagai fasilitator atau co-founder daripada Samsara Living Museum ini hanya akan memberikan satu closing statement yang pendek saja, bahwa mari gunakan tempat ini, miliki tempat ini, termasuk nilai-nilai yang kita ingin perjuangkan, dan kalaulah ternyata cukup relevan dengan keinginan teman-teman membangun tempat masing-masing, daerah masing-masing, jika berkenan kita ingin mengkontribusikan bagaimana kemudian prototipe Samsara Living Museum ini juga bisa menjadi cara, ya, menjadi formula untuk kawan-kawan bisa mengembangkan daerah masing-masing dengan karakter, uniqueness, identitas, dan juga goal yang utuh sebagaimana strengthness yang pasti dimiliki oleh setiap daerah di Nusantara. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wow, luar biasa sekali. Cukup ya? Wigo Sagung, keren, luar biasa. Oke, itu tadi Sobat DM, kita sudah bersama Wigo Sagung seharian ini. Bagaimana kita bisa melihat Desa Jungutan yang begitu asri. Jadi kalau misalnya para Sobat DM pengen ke Bali, jangan juga lupa untuk datang ke Desa Jungutan, tentunya di Samsara Living Museum Bali ini, ya. Ajak terus Sobat DM untuk subscribe channel kami di Dapat Media, dan juga Instagramnya @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Juga Instagramnya dari Samsara Living Museum di @samsara-living-museum. Ya. Langsung aja ke sini, ya. Kita juga akan kupas tuntas narasumber lainnya yang juga sama hebatnya seperti Gus Agung, hanya di Open the Secret. Sampai jumpa.